Halo, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan identitas dan nama Anda karena percakapan kali ini akan saya masukkan dalam konten YouTube saya. Bagaimana saya membantunya, Mbak E? Ya, Sandro. Halo? Aku kan, halo, kerung Mas. Bahasa Indonesia aja, Mbak. Subscriberku nanti yang nggak bisa bahasa Jawa ngeluh, bingung aku diseneni. Gimana? Iya. Ini kan aku kemarin wes follow up karo Miss Yuli tuh sama Mbak Yuli. Terus gimana? Gimana lagi? Tapi ini kan orang dapat majikan kan, yang penotis kemarin tuh loh Mas. Iya, terus sampean ngomong. Terus, nah ini tadi tuh aku tuh dapat WA, dapat tawaran job lah. Kok dia nggak mau tak bawa ke agent, malah nyari anak yang luar toh. Kan juga aneh toh. Terus? Maksudnya nyari anak OS gitu loh. Lagi mah jebakan Batman toh, Mas Andro. Maksudnya jembatan Batman ini gimana? Enggak, maksudnya gini, dia tak bawa ke agent nggak mau kan, tadi kan udah deal tuh, udah fix, masa udah ngobrol, oke, kamu pulang Indonesia nggak apa-apa, gini bla bla bla. Nah terus ujungnya dia gini, tapi aku nggak mau ke agent, aku pengennya anak yang OS aja. Nah, terus saya bilang, saya itu resmi. Nah, terus yaudah nanti ada temanmu yang OS, malah ujung-ujungnya yang terakhir mah PHP gitu loh, makanya nyari yang anak OS nih, ya tak lepas nih, lu nggak jadi tadi. Oke, terus aku tuh mau, aku ini mau nanya sama Mas Sandro. Dan kayak kasusku yang baru 7 bulan di Hong Kong, terus saya ngasih notis ke majikan toh. Terus? Nah, ini aku misalnya pulang ke Indonesia terus ntar dicariin majikan lagi itu nggak apa-apa toh, nggak enak masalah toh Mas? Ya nggak ada masalah ya, paling potongan lagi. Iya, masalah potongan itu nggak apa-apa sih, yang penting kan exit dulu dari Hong Kong. Nah terus ini tak bermasalah kayak gini toh Mas. Lah gue laporan agent, wis ngasih majikan, mereka udah oke. Agent no respon, cuma diri. Ini tuh aku harus kirim surat ke imigrasi sendiri apa piye? Ya nggak ada masalah ya. Sampean one month notice apa langsung keluar? One month notice. Ya sudah, nggak apa-apa, sampean bisa apa? Tinggal sampean mau kirimkan ke imigrasi, selesai. Nanti tanggal yang sudah sampean tulis ya sampean keluar loh. Majikan akan disuratin sama imigrasi. Itu nek ke imigrasi nih, misalnya yang di lantai pira Mas, yang di Dropbox itu kertasnya cuma tak lipat dimasukin ke amplop ya? Apa dikasih perangko? Ya kalau ditaruh di imigrasi yo nggak usah pakai perangko, ya dicemplung noplung. Kertas itu ya? Iya. Di fax itu juga bisa, di fax, di email, semuanya bisa. Imigrasi Hongkong pakai apa aja boleh. Ya wes, tapi gak ada respon seminggu tuh. Aku WA agent gimana aja, aku udah gini tuh, nggak direspon, cuma di doang. Terus tapi majikan cuma bilang oke. Pas aku kasih suratnya itu kan dia udah bilang oke, tapi yang nggak tahu laporan problemnya aku nggak ngerti. Ya sekarang persoalannya itu menurut saya nggak usah ngenteni oke atau tidak. Wong sampean sudah mau keluar, sudah sampean mutusin keluar, ya sudah wis. ABCD nanti tinggal majikan mau nyelesainya kapan kan gitu. Mungkin yuk aku nggak ingin mau ketemu hari Minggu itu, tapi Mbak Yulinya mungkin repot mau ngasih fotokopian paspor sama ini loh, visa apa kontrak kerjanya. Nggak ada yang repot, dong kita semuanya seharian kemarin di rumah kan, udan, anak-anak juga ada di rumah kok. Anak-anak datang di rumah, kita buka puasa di rumah, malah kemarin mereka pada nggak puasa, makan di kos BB sana, saya di rumah sendiri. Iya sih, paham. Wis nggak masalah ya, wis lama Sandro, nanti aku keluar dari sini tak hubungi sampai ke Mbak Yuli. Oke, gitu aja. Wes cukup. Gitu aja, nggak ada lagi. Wes. Ngono tok. Oke. Makasih Mas ya. Oke, siap. Jadi mbaknya ini sudah curhat sama
saya, nggak tahu mungkin juga sama Miss Yuni, terus terakhir juga sama bojoku. Intinya mbaknya pingin keluar, tapi coba mencari bagaimana caranya bisa lagi dapat majikan tanpa pulang Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya, di dalam konten saya ini saya sampaikan di mana bahwa pre-kontrak, interminate itu semuanya mutlak hak kalian masing-masing, ya. Itu karena sekali lagi rata-rata teman-teman break itu persoalannya adalah mentalnya sudah kena gitu. Kalau sudah dikenakan di mental, ya apapun yang bisa kita omongin nggak akan mempan karena mentalnya udah kena. Dan berikutnya adalah sampean-sampean sendiri yang menghadapi majikan. Jadi dari situ saya benar-benar ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya di konten saya ini bahwa sekali lagi mental itu penting, ya. Hong Kong itu hanya ditaklukkan dengan mental, kekuatan mental sebenarnya. Kekuatan fisik iya, tapi itu penunjang. Gak bisa bahasa, sudah berapa banyak teman-teman yang awalnya adalah gak bisa bahasa tapi bisa 10 tahun, 12 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Itu terletak pada apa sih? Mental. Terletak di psikis. Jadi psikisnya itu setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Saya tidak bisa memaksakan bahwa harus kuat mentalnya, di Hong Kong harus kena. Enggak juga. Saya tipikal bukan orang yang suka memaksa, tetapi membuat teman-teman merasa sadar bahwa ternyata kehidupan di Hong Kong itu membutuhkan mental. Skill ya, tapi nggak selalu, nggak nomor satu skill. Jadi mental itu isinya ada di sini dan ada di sini. Nah, kalau kita tidak bertemu dengan orang-orang yang mempunyai mental positif, kalau kita tidak ketemu dengan orang-orang yang notabene-nya tidak memberikan dukungan, di tempat majikan juga seperti itu, dan pihak keluarga juga bagaimana ya? Artinya ya merasa sendirian saja. Teman-teman itu akan merasa menjadi diri sendiri, merasa sendirian, tidak ada orang, tidak ada apapun. Nah, tujuan untuk saya bikin konten di sini tuh, ayo saya ngajak ngobrol teman-teman, saya ngajak berbicara, ngajak diskusi, sambung rasa namanya. Jadi membicarakan masalah-masalah kalian, bukan masalah saya loh ya. Yang kita bicarakan adalah masalah-masalah kalian. Tapi kembali lagi, itu keputusan ada di dalam diri dan hati teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi pertimbangan-pertimbangan dampak yang akan ditimbulkan serta rencana-rencana akan datang yang akan kalian susun itu agar tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Tapi ingat bahwa kenyataan hidup itu tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi kenyataan hidup itu juga tidak seberat apa yang kita pikirkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.